Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rupa-rupanya si Rizik Syihab ini nggak kehabisan kasus ya. Kasus berikutnya yang sekarang sedang viral adalah si Rizik Syihab itu menyerobot tanah di Megamendung dan dijadikan pondok pesantren. Nah, ini tanah nyerobot. Begitu yang punya mau pakai, dia minta ganti rugi. Itu dalam Islam itu udah jelas dosa itu. Jadi janganlah saudara-saudara meniru kelakuan si Rizik Syihab ini. Udah nyerobot tanah, begitu mau diambil minta ganti rugi. Bayarnya ke siapa? Minta ganti ruginya ke pemerintah. Ini udah keterlaluan sekali lah. Kalau orang Islam ya begitu caranya. Ayo kita lihat videonya. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Saya hari ini sudah membuat pergub, akan saya tanda tangani nanti sore, tentang larangan alih fungsi lahan perkebunan, lahan kehutanan, sumber mata air, daerah aliran sungai, kemudian area pesawahan, untuk kepentingan di luar peruntukannya. Jika ada yang melanggar, sanksi tegas kepada ya tegas dong, dibongkar dong. Kalau berarti kan kalau melanggar tanpa IMB, kalau melanggar tanpa izin lokasi, dibongkar dong. Jangankan yang nanti akan dibangun, yang sudah dibangun pun hari ini, yang tanpa IMB, yang melanggar izin lokasi, saya akan bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Nah, jika kemarin Rizik Syihab sesumbar tidak akan menyerahkan satu jengkal tanah pun milik pesantren dia di Megamendung Bogor kepada pemerintah Republik Indonesia dan siap menyatakan perang jika berani membongkar lahan pesantren miliknya di Megamendung, hari ini pihak Rizik Syihab sudah melunak. Mungkin karena ancaman Kang Deddy Mulyadi bahwa akan menyabet, akan membongkar semua lahan-lahan ilegal yang berdiri di atas tanah milik negara. Terbaru, pengacara Rizik Syihab melunak dan memberikan syarat kepada pemerintah. Pihak Rizik Syihab bersedia menyerahkan tanah milik pesantren tersebut asal dengan beberapa syarat. Kita simak videonya. Pengurus pesantren Markas Syariah FPI milik Habib Rizik Syihab mengaku sudah siap melepaskan lahan yang diminta PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 Gunung Mas di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja pihak FPI mengajukan syarat agar adanya ganti rugi uang yang telah dikeluarkan dalam pembelian lahan hingga pembangunan pesantren. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar memastikan pihaknya siap melepas lahan tersebut jika memang dibutuhkan negara, dengan catatan ganti rugi overgarap tanah dibayar. Aziz mengatakan uang ganti rugi itu nantinya akan digunakan pengurus untuk membangun pesantren Markas Syariah FPI di tempat lain. Ia juga membantah anggapan bahwa Habib Rizik dan pengurus Yayasan Ponpes Agrokultural Markas Syariah mendirikan pesantren dengan cara merampas. Ia mengaku FPI telah membayar uang pada petani setempat.
Polemik tanah Ponpes tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar di media sosial surat somasi yang diarahkan pada Ponpes Markas Syariah yang dipimpin Habib Rizik Syihab. Dalam surat somasi tersebut, pihak Ponpes diminta mengosongkan lahan dalam waktu 7 hari, lantaran dianggap berdiri di tanah yang bukan miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut melalui video yang ramai sudah beredar, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat, sehingga ada satu fakta lagi bahwa diduga mereka PT PN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Oke, kita telaah satu persatu ya. Pertama, pihak Rizik Syihab sudah melunak dan mau memberikan tanah itu kepada negara. Ini mungkin kabar yang baik dan bisa menghindari terjadinya perpecahan peperangan jika terjadi pembongkaran paksa yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pasalnya ada dua kubu nih, yang satu para mukibin, yang satu pemerintah bersama warga yang hari ini geram dengan ulah dan tingkah laku si Rizik Syihab. Yang kedua, kita telaah secara hukum. Dari kacamata hukum, sebetulnya tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengganti tanah tersebut. Kenapa? Karena akad jual beli dari si Rizik Syihab tidak pernah melibatkan pemerintah. Jika kita telaah pembicaraan dari teman-teman pengacara dari Rizik Syihab, bahwa pihak Rizik Syihab membeli tanah tersebut dari tanah garapan, dari orang penggarap. Orang penggarap ini merupakan orang penyerobot tanah milik negara, utamanya PT PN 8 yang katanya tidak terurus dan terbengkalai. Secara logika, kalau kita analogikan tanah itu seperti mobil, maka si pemilik mobil adalah negara dan si penggarap itu hanya sekedar sopir. Dan si Rizik Syihab, pihak Rizik Syihab itu membeli mobil itu dari si sopir, tetapi tanpa STNK dan tanpa BPKB. Secara hukum itu adalah ilegal. Dan pihak aparat kepolisian berhak menangkap mereka yang menjual dan membeli tanah tersebut. Maka dua kajian ini sudah menjawab tidak boleh pemerintah kalah dari Rizik Syihab. Kalau mau bongkar, bongkar saja, dan tidak ada 1 rupiah pun harus diganti rugi lahannya.
Kalaupun pihak Rizik Syihab mau meminta ganti rugi lahan, ya mintalah kepada di mana mereka membeli, bukan kepada pemerintah yang tidak menerima apa-apa. Sudahlah perbuatan kalian ilegal, kalian minta ganti pula dengan bangunan ilegal yang kalian bangun di tanah tersebut. Oke, hatur nuhun sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kita, gubernur kesayangan kita, Kang Deddy Mulyadi. Tara rengki, sampurasun. Bye-bye.